Pernah dengar? Bootstrap? Belum ya? CSS? Udah pernah dengar? Udah pernah belajar? Atau baru dengar ini? Baru dengar? CSS? Cascading Style. Waktu desain web kemarin belajar nggak CSS? Belajar Pak, lupa gitu ya. Ya, jadi ini mungkin kalian lupa ya. CSS itu sudah pernah dipelajari di semester 2 kalau nggak salah. Ya, dan ini kita akan mempelajari framework CSS. Nah, yang tadinya CSS itu bisa kita ketik, kita harus hafal. Misalnya kita mau menggunakan CSS untuk mewarnai font ataupun elemen-elemen yang ada di website itu menggunakan CSS. Nah, sekarang kita akan menggunakan framework-nya. Tolong yang nggak berbicara di silent, di unmute ya, karena suaranya mengganggu. Di unmute mic-nya. Oke, nah jadi kita membahas tentang Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework CSS yang memudahkan kita untuk membangun sebuah website. Nah, ada dua penggunaan cara menggunakan Bootstrap ini ya. Ada yang online, ada yang offline. Nah, fungsinya itu adalah untuk mendesain sebuah web dengan cepat dan responsif ya. Mengembangkan website agar lebih responsif ya, karena membangun sebuah website itu tidak cukup dengan HTML dan PHP saja. Contohnya kayak kita kemarin membuat CRUD kan menggunakan HTML, CSS ya, dan ada JavaScript-nya. Tapi kan yang kita bangun kemarin hitam putih kan, nggak ada warna gitu. Jadi belum layak untuk dipostingkan ataupun di online kan gitu. Jadi pasti customer-nya kecewa kok. Cuma hitam putih aja websitenya ini, nggak interaktif dia. Nah itu dia. Jadi itu salah satu keunggulan dari Bootstrap, kita bisa mendesain, mewarnai sebuah desain web dengan lebih efisien waktu, karena kita nantinya kita tinggal copy paste aja ya. Kita tinggal copy paste di website Bootstrap-nya ya. Lalu lebih fleksibel katanya karena bisa digunakan dengan bebas ya. Jadi banyak fitur-fiturnya di dalam, bisa membuat layout-nya responsif ya. Lalu banyak lagi di sini katanya, nanti bisa kalian baca sendiri, dan sudah include JavaScript di dalamnya. Jadi kita akan masih membahas ataupun mengulik web CRUD yang kita buat kemarin ya. Masih disimpan kan CRUD kita yang kemarin, atau sudah dihapus Pak? Masih disimpan? Yang ini loh. Bentar ya. Saya share screen-nya dulu yang untuk yang ini. Kan ini yang kita buat kemarin kan? Atau saya lupa ya? Atau bukan sama kalian ya? Iya enggak sih? Hah? Iya Pak, kemarin itu. Iya kan ini. Iya Pak, ini. Nah ini kan udah kita buat. Secara umum fungsinya udah bisa semua ya. Editnya udah bisa, ya kan? Hapusnya udah bisa. Nah, sudah bisa dihapus. Tapi tampilannya kan masih hitam putih kan? Masih terlalu standar, ya kan? Jadi kita mau buat supaya ini itu bisa interaktif gitu, bisa bagus gitu seperti website-website pada umumnya. Seperti website kita di Berita Nusantara ACID kan bagus.
ada menu navbarnya gitu. Nah, kita mendesainnya itu nanti kita akan menggunakan Bootstrap tadi. Nah, caranya adalah kita pergi ke bootstrap.com, get bootstrap.com. Kalau terlalu cepat bilang ya. Nah, ini namanya Bootstrap. Jadi ini adalah framework CSS, jadi kita tidak perlu membuat sebuah website itu dari awal gitu, sudah ada template-nya. Sudah ada template-nya. Jadi cara menggunakannya itu kita get start di sini. Jadi di sini ada dua cara seperti saya bilang tadi ya, ada online dan offline. Jadi kita akan buat dulu dengan cara online-nya. Nah, kalau cara online ini pastikan kalian itu ya harus online juga nanti komputernya kalau menggunakan Bootstrap ini ya. Jadi di sini kita cari dulu starter template-nya. Nah, ini starter template namanya. Jadi di sini kita boleh copy di sini atau semua kita copy di sini. Copy di sini semua ya, atau di sini aja boleh copy. Nah, ini adalah starter template agar kita bisa terhubung pada framework Bootstrap tersebut gitu ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah folder seperti biasa. kalau kita menggunakan XAMPP mengakses sebuah file PHP, kita harus berada di htdoc ya. Jadi ini saya buatkan folder untuk kelas kita 4TIC3. Ya kan, 4TIC3 kan? Lalu pertemuan 2. Lalu kita buka Sublime Text kita. Sublime Text. Oke. Nah, kita di sini kita pastekan yang tadi yang dari Bootstrap tadi ya. Jadi kita sudah punya nih struktur HTML-nya ya. Struktur HTML5 ya. Ini ada head, udah ada head-nya. Nah, di head ini biasanya kan kita mengisi CSS kalau kita menggunakan CSS yang blok ya, bukan yang inline. Nah, di sini jadi udah dihubungkan nih linknya ke Bootstrap tadi. Jadi kita harus online. Jadi kalau nggak online nggak akan terhubung ke line yang ini ya. Nah, jadi kalau di sini kan hanya H1-nya masih hello world ini, nanti yang tampilnya hello world. Nah, nanti kita akan pindahkan CRUD yang sudah kita buat kemari gitu. Jadi halamannya lebih interaktif. Jadi kita save dulu di sini ya starter template-nya. Nah, pastikan kita men-save di folder kita ya. Ini saya buat di 4TIC3 dan pertemuan 2. Kita buat di sini namanya index.php ya. Lalu kita save. Nah, seperti ini ya. Lalu kita save, lalu kita panggil. Kita panggil di sini localhost apa tadi? 4 TIC3 ya. Nah, kan ada satu apa nih, satu folder di sini. Kita klik yang pertemuan 2 tadi. Nah, dia masih hello world bacaannya. Karena di bodinya masih hello world sih H1. Ya kan? Nah, di sini akan kita buat indeks kita yang kemarin. Yang ini. Yang ini akan kita masukkan ke dalam halaman starter template Bootstrap tadi. Jadi kita copy aja biar nggak lama ya. Jadi saya anggap kalian sudah paham tentang yang kemarin, tentang CRUD yang sudah kita buat ya. CRUD contoh, ini dia. Jadi kan kita tadi udah buat indeks ya, berarti yang ini, indeks yang ini akan kita buka juga supaya bisa kita kopikan
yang filenya tadi ya. Nah, strukturnya kan sudah ada, body tadi sudah ada. Jadi kita akan copy body ke bawah ini. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai ke table yang terakhir. Kita copy, lalu kita ke indeks yang di pertemuan 2, yang starter template. Satunya kita hapus, yang hello world-nya. Lalu kita pastikan di sini. Lalu kita save. Nah, lalu kita kembali ke web browser kita refresh, pastinya error, ya kan? Karena apa? Karena satu, kita membutuhkan function require yang telah kita buat ya functionnya. Kan kita sudah buat function kemarin. Jadi file index mau tambah, edit, hapus dan delete itu membutuhkan function. Ya, jadi kita harus copy juga functionnya. Dan ini juga belum semua kita copy ya, masih HTML-nya aja. Yang PHP yang di atasnya belum kita copy. Nah, di sini harus kita copy juga dari atas di sini. Ctrl C ya. Dari awal tag PHP sampai awal tag PHP-nya. Dari awal sampai akhir harus kita copy. Kembali lagi kita di indeks yang pertemuan 2 kita hari ini. Lalu yang paling atas, di line paling atas, ya, lalu kita pastekan. Nah, seperti ini, lalu kita save. Dan jangan lupa kita kopikan lagi function-nya. Ini function ya, yang ini kita copy. Ctrl C. Kita letakkan di 4TIC3 tadi. Lalu pertemuan 2 kita pastekan di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kira-kira jalan nggak nih? Ini tadi, indeks kita. Coba aja ya. Pastinya kalau nggak ada kesalahan, pastinya jalan. Nah, jadinya berubah seperti ini ya. Nah, ini kan masih tetap hitam putih ya, karena masih belum ada fitur yang kita tambahkan. Ya, hanya berbeda di tabelnya. Kalau tabelnya ini masih menggunakan garis, ternyata di Bootstrap ini udah tidak memakai garis lagi di dalam tabelnya. Nah, yang pertama kali itu yang penting dalam sebuah website itu kira-kira apa? Menurut kalian? Yang paling penting dari sebuah website. Kalau kalian buka Facebook, yang paling atas itu kira-kira ada menu apa aja? Kalau di Facebook? Email dan password. Bukan, maksud saya yang tersedia menu di atasnya. Pencarian, Pak. Apa? Pencarian. Cermin? Apa? Pencarian. Iya, pencarian. Nah, maksud saya itu kalau kita lihat facebook.com kan, pastinya kan ada yang paling atas itu beranda. Ya kan? Lalu apa lagi? Profil. Tolong di unmute ya yang belum unmute. Suaranya balik nih kemarin. Tapi kira-kira yang belum unmute. Oke, dah. Nah, kalau kita mengakses sebuah website, yang paling penting adalah navigation bar-nya, ya kan? Kalau kita mengakses, misalnya nih, kita akses Penusa ACID. Oh, sorry. Misalnya ini, Penusa ACID. Nah, ini ada home, profilnya kan, program studi, akademik. Nah, kalau di kita minimal ada 3 aja ya kan. Ada home, ada profil misalnya, ada about gitu. Jadi ada feedbacknya gitu, bisa pilih-pilih menu gitu. Ini namanya navigation bar. Ya, nah ini namanya navigation bar. Nah, di sini kita bisa buat dengan mudah dengan framework Bootstrap tadi. Nah, jadi misalnya kita mau membuat sebuah navigation bar,
di Bootstrap, kita ketik di sini navbar. Nah, nanti akan tersedia macam-macam navbar yang tersedia di sini. Nanti kita tinggal pilih aja kira-kira mau yang mana. Misalnya ini ya. Kalau mau kita navbar kita seperti ini, bisa kita copy nih yang ini. Atau yang lain lagi. Nah, seperti ini. Kan tinggal kita copy. Atau yang mana lagi? Yang seperti ini nggak ada menu drop down-nya ya kan. Ini yang ada drop down link-nya tapi nggak punya pencarian. Ya ini hanya search aja. Kira-kira yang mana kita pilih ya kan. Jadi kita putuskan kita pilih yang atas tadi lah ya. Yang atas. Yang ada lengkapnya tadi, yang ada drop down-nya dan search-nya. Nah yang ini. Kita akan pilih yang ini ya. Jadi kita akan copy di sini. Kita copy. Nah kita kembali ke Sublime Text kita. Nah di indeks yang CRUD contoh ini kita udah nggak perlu ya. Jadi kita hapus aja biar nggak bingung. Nah navigation bar ini kan dia di atas ya kan. Jadi kita letakkan dia di bawah body. Di bawah body. Jadi kita langsung aja kopikan di bawah body. Berikan space sedikit ke bawah. Supaya tahu batas-batasnya nanti ya. Kita kopikan aja di sini. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita kembali ke website kita. Bentar ya. Nah, sini lalu kita refresh. Nah, sudah tersedia menu navigation bar kita. Bisa kalian lihat di sini. Ada navbar, ada home, ada link, ada drop down, dan ada search pencarian. Nah, jadi kita tinggal ubah aja ini di sini ya. Kita cari navbar. Nah, ini berarti di sini navbar. Tinggal kita ganti menjadi penusa misalnya. Penusa. Lalu di sini home udah benar kita mau buat home. Nanti kita di sini linknya ini kita ganti menjadi profil. 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 Nah, lalu kita save. Kita kembali ke website kita. Kita refresh. Nah, di sini sudah tersedia ya. Warnanya masih soft seperti ini. Tidak ada masalah. Nah, satu lagi. Kita akan mendesain table kita nih. Table kita kan masih kecil gini ya. Kurang enak dilihat. Jadi akan kita ubah di sini jenis table kita menggunakan Bootstrap juga. Ya. Jadi kita akan kembali ke menu getbootstrap.com. Kalau tadi kita cari navbar, di sini kita cari table. Kita enter, kita cari. Nah, kita cari lagi seperti tadi, tabel mana yang ingin kita buat. Seperti ini atau yang ini yang warna-warni seperti rainbow cake ya. Duh, jadi lapar. Seperti ini boleh ya. Hanya warnanya selang-seling seperti ini atau yang warnanya dark, gelap. Atau yang ini. Atau ini yang dia hover, yang ketika di mouse-nya ini diarahkan ke apa namanya ini, ke elemennya, maka dia akan berubah warnanya menjadi agak gelap. Oke, mungkin kita putuskan akan memakai yang inilah ya, yang ini. Yang ini ya, yang ini. Jadi kalau table tadi kan kita sudah punya strukturnya. Ya di sini table itu sudah ada strukturnya. Kita sudah buat di sini table. Nah ini. Jadi kita nggak akan copy semua karena di sini kita juga sudah menyiapkan file PHP untuk bisa menampilkan data dari database. Jadi yang kita copy itu hanya ininya saja, kelasnya. Kelasnya aja kita copy. Ctrl C ya, dari kelas sampai di terakhir tanda petik 2 ini. Lalu kita kembali ke table kita. Nah ini bordernya sampai ke spacing 0 ini kita udah nggak butuh. Kita hapus, lalu kita copy paste kan yang kelas dari Bootstrap tadi, Ctrl S, ya. Lalu kita save, dan kita akan lihat perubahan yang terjadi pada website kita tadi. Lalu kita save, di refresh. Nah jadi seperti ini tampilannya, ya.
seperti ini. Nah, lebih enak dilihat ya. Seperti ini. Mungkin di sini masih hello world, kita ganti menjadi indeks di title ya. Kalau di atas ini itu kita menggantinya tuh di title. Kita ganti menjadi indeks. Indeks of Venusa misalnya. Kita save. Nah, sudah diganti sini. Oke, mungkin ini dulu ya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Nanti banyak-banyak kalian bingung. Ada yang ingin ditanyakan? Atau saya close stop share-nya dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Atau bingung? Karena Zoom basic kita juga udah mau habis nih. Ada yang mau ditanyakan? Intan? Ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Jadi kalau suruh mengulang apa yang kita buat hari ini bisa ya? Bisa Lydia? Coba, Pak. Dicoba, oke. Jadi ini saya record, nanti kalau kalian lupa bisa kalian lihat lagi video ini ya, rekaman video Zoom. Nah, makanya kalau masuk di Zoom harus cantik, harus rapi ya. Karena kalian masuk YouTube. Kan mana tahu nanti viral, ya kan? Ada yang lihat, oh ini bisa nih jadi artis ini. Jadi artis ibu kota atau jadi selebgram, ya kan? Bisa viral. Oke? Kayak si Raja Perdedi itu kan, nah, gagah kali dia. Iya, itu senyum dia kan. Nah, si Rama, bagi si Koncoro tidak tuh. Ha. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak kita akhiri Zoom ini. Kita akan kembali ke GC. Ada yang mau ditanyakan tentang Bootstrap? Jadi kita temanya masih CRUD ya. Jadi saya gambaran kita ini kita masih CRUD, update, delete, search, edit. Tapi kita akan perbaiki tampilannya menjadi lebih cantik gitu. Dan nantinya kita akan buat fungsi login. Setelah fungsi login session dan kita akan hostingkan atau kita online kan website yang telah kita buat agar bisa diakses semua orang. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita beralih di GC. Terima kasih untuk kita apa dulu ya? Kita absen dulu. Silahkan ketikkan nama dan NIM di fitur chat ya. Yang hadir di Zoom ini. Nah, nanti akan saya lihat karena kalau di fitur chat dia tersimpan sebagai teks, jadi bisa saya lihat siapa-siapa aja yang mengikuti Zoom kita hari ini. Karena presensi saya ada 2 di GC dan di Zoom ya. Kalau hanya setengah berarti dapat nilai untuk presensinya setengah juga. Oke, silahkan udah di fitur chat 5 orang, 6 orang. M. Arif, Diahana, Chandri, Lydia. Ada lagi? Finish. Ayu Alvira, Septria. Yogi sendiri. Siska, Pak, tapi nggak bisa diketik. Kenapa dia nggak bisa? Nggak tahu nih. Aduh, udah nggak buka video, nggak bisa ketik. Aduh, gimana lah apa absen kamu nih? Oke ya, mungkin sudah si Ramal istirahat yang terakhir. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Tetap semangat, tetap sehat,
dan tetap produktif belajar di rumah. Saya Ari dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you on Zoom. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye.